dari sweet spot dari Pastor Indri ke ruang tamu Anda, ke meja makan Anda, ke kamar tidur Anda. Wow, seperti Anda kasih saya akses by online ke seluruh ruangan rumahmu. Sudahkah Anda mengundang Yesus masuk ke seluruh hidupmu? Banyak ruang-ruang di jiwamu, yang mana yang buat Tuhan? So, sweet spot akan mengajarkan kalian untuk menyediakan sweet space for our Jesus. How do you like that? Your sweet spot or my sweet spot provide the sweet space for God. And then you will have a sweet sacred room for God. Nah, pertanyaan yang saya post 2 minggu yang lalu ya, adalah dari Dietrich Bonhoeffer, whoever cannot be alone with God, saya tambahin, should beware of community. Di sisi lain, whoever cannot stand being in community should beware of being alone. Di minggu yang lalu sudah saya singkapkan bahwa apa sih maksudnya whoever cannot stand being alone should beware of community. Artinya tuh begini. Anda sadar waktu Anda lahir di bumi sendirian ya? Kan gak rame-rame pakai komunitas dong. Pada waktu Anda lahir baru, Anda diinsafkan sebagai orang yang sadar berdosa. Bukankah Anda menerima Yesus seorang diri? Korek? Berarti Anda tidak pernah hidup tanpa Tuhan dong. Mungkin Anda mata hatinya dibutakan oleh segala macam yang membuat Anda ketakutan dan stres. Mata hati kita sering di-clouded over, di-blinded by fear and stress. Tetapi kalau Anda datang ke Tuhan and you give a sweet space for God, Anda memberikan ruang yang kudus buat Tuhan by giving your time to Jesus in your soul. Kasih itu periode setengah jam, 45 menit just for God, being with God. Maka Anda akan mengalami kasih Kristus dari kehadiran Dia. After all, spiritual journey is about being with God. Perjalanan rohani kita adalah perjalanan bersama Tuhan, tidak pernah single fighter. Nah, kalau Anda, Dietrich Bonhoeffer mengajarkan bahwa kalau Anda nggak bisa ambil waktu untuk sendirian bersama Tuhan dan menikmati hadiratnya seperti Mazmur 16 katakan, Anda menjadi bahaya atau bisa membahayakan dan merugikan orang lain waktu mengumpul. Kenapa? Karena Anda tanpa sadar akan menuntut apa yang mestinya Tuhan sediakan. Anda mau tuntut itu ke orang lain. Nobody will do it. Not even the lover of your life. Okay? Nah, yang kedua, bagaimana kalau orang yang nggak tahan hidup dalam komunitas? Aduh, nggak masuk banyak orang, gue malu, gue minder. Bahaya kalau orang itu sendirian. Nah, what does it mean? Anda itu seperti saya katakan di Ibrani 10:25, jangan jauhkan persekutuanmu dengan sesama. Itu enggak? Karena kita butuh nasihat satu sama lain. Kita butuh bouncing wall. Kita butuh teman untuk melihat kita. Karena kadang-kadang kita butuh pinjam mata teman sejati kita untuk ngasih tahu, hey, have you been in your sweet spot? Or have you been in a rotten spot? Karena your attitude stink. Oh, your attitude rotten. Sorry pakai bahasa Inggris. Nanti ada orang yang bisa bertanya begini. Kamu barusan keluar dari tempat manismu ya? Atau baru keluar dari tempat busukmu? Kok baunya kayak got? Omongannya kok kotor dan kasar? What's happening? Nah, itu pada waktu kalau kalian itu kerjanya ngumpul terus sama orang. Saya nggak tahu dengan siapa Anda bergaul. Sebab dengan siapa Anda bergaul, begitulah Anda jadinya. Amsal 13 ayat 20. Dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-30. Hati-hati loh, pergaulan yang salah merusak kebiasaan baik. So if you hang out with the wrong crowd, Anda akan membawa kotoran itu di dalam Anda loh. Nah, kalau Anda bisa beri waktu sendirian kepada Tuhan, itu dibersihin semua. So, Anda yang tidak bisa bergaul dengan sesama, okay, hati-hati kalau Anda sendirian, Anda bisa menggerogoti dirimu sendiri. Akibatnya Anda menjadi rusak. Okay? So, don't feed on other people. Jangan makan mencari kepuasan hidup ini dari ngumpul sama orang lain.
Bagi yang tergantung belajar firman cuman kalau dengar khotbah, hati-hati. Don't feed your soul with the spirituality of other people. Jangan mengandalkan mendewasakan rohanimu tergantung dari apa khotbah orang, khotbah para pendeta. Oke, nah ini makanya penting sekali untuk Anda selalu secara konsisten praktekkan solitary, going to solitary place to be silent, to listen to God. Pergi ke tempat yang sunyi untuk berdiam karena kita butuh dengar Tuhan. Oke, so saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, kita memang butuh orang, tapi orang gak pernah bisa memuaskan hidup kita. Tapi Yesus bisa selalu memenuhi jiwa kita yang dahaga kekeringan dengan perfect love of God. Kasih yang sempurna, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang tak bersyarat, kasih yang panjang sabar. Itu yang Anda butuhkan sebetulnya. Dari sweet spotnya Pastor Indri, to your hopefully become your sweet spot. Apakah ini di ruang tamu, apakah di kamar tidur, apakah di meja makan. May your time today with the word, dengan firman Allah, membuat jiwamu terpuaskan because of this understanding. Dari ruang sweet spot Pastor Indri, God bless you.